Jumpa lagi dengan saya, gue S38. Riding lagi nih kita di malam hari ini. Ya, seperti biasa, kita ridingnya pasti di malam hari. Jarang kita riding di siang hari ya teman-teman. Untuk riding kali ini kita akan membahas si Honda Beat 2020. Nah, kita akan bahas Honda Beat ini, suka dukanya selama saya beli motor ini sampai sekarang ini ya. Nah, kita cerita awal mula. Awal mula itu niat hati saya itu pengen belinya itu si Honda Vario 150 ya. Tapi karena ini alias istri saya itu nggak suka ya, karena bodinya terlalu besar. Jadi akhirnya saya putuskan beli Honda Beat, bilang gitu kan. Dan dia menyetujuinya. Ya udah, beli Honda Beat. Terus habis itu datanglah ke dealer ya, ke dealer Honda, dan lihat Honda Beat yang tahun 2019 itu ya. Dan stok di wilayah kita itu lumayan nipis, dan adanya tuh warna putih, dan nunggu warna merah karena bini saya itu sukanya warna merah, itu tak kunjung ada. Dan akhirnya muncullah si Honda Beat 2020-nya. Akhirnya istri saya bilang, ya wes mas, Honda Beat aja yang terbaru nggak apa-apa. Ya udah, silahkan, karena yang pakai juga bukan saya teman-teman, alias istri saya sendiri pribadi yang mau pakai motor ini. Jadi saya nggak pernah pakai motornya ini ya, termasuknya ya. Jadi makanya saya jarang sekali bikin vlog mengenai Honda Beat 2020-nya, karena motor ini motor pribadi istri saya ya. Jadi pakaian istri saya. Saya pakai itu ya mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Nah, setelah beli setelah beli itu ceritanya saya sempat kecewa banget ya menggunakan Honda Beat ini, karena tak rasa-rasain dengan Honda Beat Clever saya yang warna hitam itu, yang saya otol-otol, yang bentuknya nggak karuan, uzur itu. Kalau teman-teman perhatikan vlog-vlog saya, sering sekali bongkar-bongkar motor ya, itu Honda Beat Clever saya. Itu enakan itu ya motornya ketimbang Honda Beat 2020 ini. Sempat nyesel pertamanya, tapi setelah saya oprek sana sini, akhirnya kepuasan itu datang ya. Dan bini saya juga merasakan bahwasanya motor Honda Beat ini lebih nyaman ketimbang Honda Beat Clever saya. Ya jelas, karena dari segi suspensi, ban-bannya masih baru, jok-joknya masih empuk dan handlingnya ini sungguh enteng ya, nggak ngelembung-lembung. Kalau si Honda Beat saya itu udah ngelembung-lembung nggak karuan ya, karena sudah pernah jatuh, pernah jungkel balik dan sebagainya ya itu ya. Weh, rame banget ini anak sepedaan wilayah kita. Gila, keren. Di wilayah kita masih musim nih ya, sepeda minion kayak gini. Pada sepedaan. Oh ya, ngomong-ngomong, ini lebaran kedua ya, malam lebaran ya. Lebaran pertama, malam lebaran ya ini. Malam lebaran haji. Siapa yang potong kurban hewan kurbannya. Tapi kalau di tempat kita potong kurbannya hari Sabtu ya, karena hari Jumat mungkin waktunya mepet, jadi diganti hari Sabtunya. Dan mungkin ada juga hari ini yang belum bisa berangkat haji ya, karena mungkin ditunda karena pandemik COVID-19 alias penyakit coro itu ya. Ya kembali lagi ke topik ya. Ngacok malah kembali ngomongin sepeda dan COVID-19. Kembali ke topik Honda Beat 2020-nya ya. Setelah melakukan sedikit perubahan yang ya tidak terlalu besar sih,
hanya ganti roller, kita gramnya kita kecilin, kemudian sekat filternya kita lepas, kemudian kita ganjel ring Mio ya. Teman-teman bisa ganjel ring Mio. Mio-nya yang dipakai bisa pakai Mio G, Mio Smile, itu Mio yang lama lah pokoknya. Jangan terlalu tebal juga. Itu hanya untuk ngambil bukaan bawah ya, tarikan bawahnya biar lebih jambak. Sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kalau untuk harian enak itu pakai 13 gram ya, punya Vario 150 atau 125 nya. Nyari varian yang 13 gram ya. Nah ini udah enak menurut saya ya, karena karakter orang itu atau karakter pengendaraan orang itu beda-beda ya. Ada yang sukanya seperti ini, digas langsung berangkat. Ada yang nggak suka suara gereng, suara motornya atau gimana, itu setiap karakter orang beda-beda. Jadi entah kenapa Honda Beat ini datang dengan kondisi seperti ini ya. Ya namanya motor juta umat, saya tidak bisa menyalahkan siapapun karena pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Ya kalau kelebihannya sih, motor ini jelas lebih irit ketimbang motor-motor pada umumnya ya, Honda Beat ini, karena dia diameter pistonnya itu lebih kecil. So pasti apa namanya, BBM, konsumsi BBM-nya jelas lebih sedikit. Namun dia beri stang piston lebih panjang agar kalau untuk akselerasi ngebut-ngebutan itu bisa. Tapi ya itu tadi, settingannya mungkin kurang pas dari pabrikannya. Untuk gaspol sendiri untuk motor Matic ini ya cukup lah, karena cc nya juga 110 cc atau 105 cc, yo 100 cc lah. Ini bisa lari jalan datar kurang lebih 100 km per jam ya. Ada kalau settingannya bisa pas ya bisa lebih dari 100. Ya kita gas tipis-tipis. Yang jelas motor ini tidak pernah atau tidak ada keluhan lagi setelah saya melakukan perubahan-perubahan tersebut. Ada yang tanya, bang, nanti kalau filternya dicuci apa nggak kemasukan air, debu dan sebagainya? Ya itu resiko ya teman-teman. Kalau kemasukan air itu pasti, tapi jelas nggak terlalu banyak juga air yang akan masuk ke filter kita, karena nggak mungkin juga kita nyuci itu setelah dicuci langsung dipakai jalan, itu nggak mungkin. Jelas kita tunggu kering dulu baru buat jalan. Ya airnya jelas sudah atus. Kalau debu itu pasti masuk ya, pasti kehisap. Tapi tenang aja, karena ada filter udara yang akan menyaringnya ya. Jadi teman-teman cukup membersihkan filter atau ganti filter saja. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu, kalau yang mau beli Honda Beat 2020 nya beli aja, karena karakter orang itu setiap orang beda-beda. Sukanya nggak terlalu ngebut, sukanya hanya untuk nyantai aja atau buat seneng-seneng aja. Jadi is okay, kalau untuk harian ini sudah lebih dari cukup Honda Beat 2020. Yaudah gitu aja mungkin vlog singkat malam hari ini. Tidak ada pembahasan yang penting juga, hanya sekedar menginformasikan saja mengenai motor Honda Beat 2020 nya. Jadi first impression saya selama beberapa bulan terakhir saya memakai Honda Beat ini, dari baru nyampe sekarang ini, walaupun saya jarang pakai, nggak ada kendala ya. Cuman memang karakter pengendaraan saya yang cukup arogan ya. Termasuk istri saya sukanya yang ngejut-ngejut. Jadi kalau teman-teman sukanya yang tarikannya ngejut-ngejut, ini nggak rekomendasi. Tapi kalau teman-teman mau melakukan perubahan yang saya lakukan, ini rekomendasi banget untuk buat harian alias ngejut-ngejut juga. Tinggal settingan teman-teman sekalian. Yaudah kita akhiri vlog ini. Terima kasih yang sudah mau nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke media sosial kamu, dan tidak lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Gue S38. Bye bye.